Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin memperkenalkan diri, nama saya Arstu Darmajaya dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi listrik arus arah. Jadi, pengertian arus listrik itu sendiri adalah aliran partikel listrik bermuatan positif yang arahnya berlawanan arah arus elektron. Arus listrik hanya mengalir pada rangkaian yang tertutup. Rangkaian listrik yang dapat mengalir arus listrik secara terus-menerus. Jadi kuat arus listrik bisa dirumuskan sebagai I sama dengan Q per T. I sebagai kuat arus listrik dengan satuan ampere, Q sebagai muatan listrik dengan satuan coulomb, T adalah waktu dengan satuan second. Hukum Ohm. Hukum Ohm dirumuskan sebagai I sama dengan V per R. Sebagaimana I kuat arus listrik dengan satuan ampere, V adalah tegangan beda potensial dengan satuan volt, R adalah resistor atau hambatan dengan satuan ohm. Di sini ada sedikit catatan. Arus listrik sebanding dengan tegangan listrik. Arus listrik berbanding terbalik dengan hambatan listrik. Alat ukur hambatan listrik disebut ohmmeter. Di sini juga ada rumus hambatan kawat. Jadi rumusnya adalah hambatan listrik pada penghantar dengan satuan ohm sama dengan hambatan jenis kawat penghantar per panjang kawat penghantar per A atau luas penampang kawat penghantar. Di sini ada contoh dari rangkaian hambatan cari. Jadi tegangan listrik di sini ada V2, V1, V3. V adalah tegangan sumber. R itu adalah hambatan pengganti. Ini ada R1, R2, R3. Kuat arus sama dengan I1 sama dengan I2 dan sama dengan I3. Lanjut. Sini juga ada contoh rangkaian hambatan paralel. Jadi hambatan paralel seperti ini. RT hambatan pengganti ini dan kuat arus listrik I tambah I2 tambah I3. Mencari RT itu menggunakan rumus ini, hambatan pengganti 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah R1 ditambah R3 dan seterusnya. Jadi hukum Kirchhoff itu berbunyi sebagai gini, jumlah kuat arus listrik yang memasuki suatu titik percabangan itu sama aja jumlah kuat arus listrik yang keluar dari titik percabangan. Lanjut, hukum 2 Kirchhoff. Pada rangkaian listrik tertutup, jumlah gerak listrik dengan penurunan tegangan adalah sama dengan 0. Ada beberapa alat-alat ukur listrik. Contoh ini adalah ampere yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik yang mengalir pada suatu kawat penghantar. Dan ada juga namanya voltmeter. Voltmeter itu alat yang digunakan untuk mengukur besarnya tegangan atau beda potensial yang melalui suatu komponen listrik. Sumber-sumber arus arah itu ada, contohnya adalah elemen primer. Elemen primer ini sendiri ada elemen basah yang terdiri, contohnya yang terdiri dari elemen volta, elemen daneo. Nah, terus itu ada elemen kering. Elemen kering ini contohnya apa? Yaitu batu baterai. Untuk elemen sekunder. Elemen sekunder ini ada aki. Aki ini sering kita gunakan pada kendaraan seperti motor, mobil. Terus contohnya lainnya adalah baterai. Baterai bisa itu baterai HP dan baterai lain-lain.
Energi listrik. Energi listrik bisa kita rumuskan sebagai W sama dengan Q dikali V. Terus rumus ini bisa kita gunakan untuk menghitung kerja yang dilakukan pada muatan listrik saat pergerakan melalui medan listrik atau untuk menghitung energi potensial listrik yang dimiliki oleh muatan pada posisi tertentu dalam medan listrik. Energi listrik itu ditentukan oleh tiga. Yang pertama, tegangan listrik, kuat arus listrik, dan selang waktu. Daya listrik. Banyaknya energi listrik yang dimiliki oleh suatu alat listrik setiap satuan waktu. Ini ada beberapa rumus, nanti kita ada contohnya. Itu W itu energi listrik dengan satuan joule, T itu sama dengan waktu dengan satuan detik atau second, P itu adalah daya listrik dengan satuan joule atau watt. Lanjut, ini contoh-contoh dari rumus-rumus penerapan tadi, penerapan daya listrik. Ya, kita ke contoh soal daya listriknya. Jadi contohnya itu misalnya ada seorang pekerja sedang mengangkat sebuah kotak dengan berat 500 Newton ke atas melalui jarak 2 meter dalam waktu 10 detik. Berapa daya yang digunakan oleh pekerja untuk mengangkat kotak tersebut? Pembahasannya itu berat kotak tadi kan ada 500 Newton, jarak yang ditempuh adalah 2 meter, waktu yang diperlukan adalah 10 detik. Pertama kita perlu menghitung pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja menggunakan rumus W sama dengan V dikali D, di mana F adalah gaya atau berat, itu beratnya tadi 500 Newton gayanya, D adalah jarak yang ditempuh, jarak tadi adalah 2 meter, jadi W sama dengan 500 Newton dikali 2 meter sama dengan 1000 Joule. Kemudian kita dapat menghitung daya P dengan rumus P sama dengan W per T, di mana W adalah pekerjaan sama dengan 1000 Joule, T adalah waktu ada 10 second, P sama dengan 1000 Joule per 10 second sama dengan 100 watt. Jadi pekerja tadi menggunakan daya sebesar 100 watt untuk mengangkat kotak tersebut. Contoh soal penerapan P sama dengan V dikali I. Contoh soal dari rumus itu, rumus di atas adalah rumus dasar untuk menghitung daya listrik pada rangkaian listrik sederhana. Jika Anda memiliki nilai tegangan V dan arus I adalah dapat menghitung daya listriknya. Sebagai contoh, jika tegangan adalah 220 volt dan arus adalah 5 ampere, maka daya listrik adalah V sama dengan 220 volt dikali 5 ampere sama dengan 1100 watt. Jadi daya listriknya adalah 1100 watt. Mungkin itu sedikit dari saya yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya, terima kasih.